Wa an Amri ibn Absata radhiyallahu taala anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Amru beliau mendengar baginda Nabi bersabda, yaqul aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil laili al-akhiri. Paling dekatnya Allah terhadap atau kepada hambanya adalah di pertengahan malam. Maksudnya dekat itu bagaimana? Mudah atau akan mengkabul panjatan doanya. Jadi saat dekat-dekatnya Allah, bukan dekat tempat karena Allah tidak memerlukan tempat. Tapi dekat dengan pertolongannya, dekat dengan pengkabulan doa, dekat pengkabulan hajat. Itu adalah fi jawfil lail akhiri, di pertengahan malam yang bagian akhir. Malam kan dibagi dua. Kalau kita hitung habis isya sampai menjelang subuh. Separuhnya. Kalau dihitung maghrib sampai subuh, oke lah. Setelah separuh. Tapi ini yang akhir. Kalau jam 6 subuh, jam 6 maghrib, 6 subuh berarti kan jam 12 tengah-tengah. Sebelum adalah separuh awal, setelahnya separuh akhir. Yang akhir itu yang hebat. Fa in istata'ta, kalau engkau bisa, antakuna mimman yadhkurullah fi tilka sa'ati fakun. Jika engkau bisa menghadirkan zikir-zikir pada jam-jam seperti itu, maka kun, jadilah engkau. Himbauan dari baginda Nabi agar kita menghidupkan waktu pertengahan malam akhir itu untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Iyas bin Muawiyah Al-Muzani radhiyallahu ta'ala, dari Sayyidina Iyas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala la budda min salatin bilailin walau halbasyatin. Orang beriman ini enggak mungkin meninggalkan salat malam. Karena itu saat memadu kasih dan cinta kepada Allah. Spesial. Walau halbasyatin. Biarpun hanya sekejap. Halbasyatin itu adalah memerah susu. Jadi berapa lama sih merah susu? Datang merah susu sapi, susu kambing. Maksudnya gambaran tentang singkatnya waktu. Jadi jangan sampai tidak melakukan sholat malam biarpun hanya beberapa rakaat ringan. Wa makana ba'da sholatil isya'i fa huwa minal laili. Setelah masuk isya berarti malam itu dihitung dari waktu isya. Isyarat Nabi. Makanya kita sebutkan sebagian menghitung dari awal. Dari isya hingga subuh bagi dua, jeder. Separuh awal, separuh akhir. Sepertiga akhir nanti dibagi tiga berarti. Dari isya sampai subuh dibagi tiga. Kalau isya jam 7, subuh jam 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Berarti 3, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Berarti jam 2 ke atas sepertiga akhir. Kurang lebih begitu ngira-ngiranya. Jadi 3 ke atas sepertiga, 2 ke atas sepertiga akhir. Saat istimewa. Kemudian hadis wa Abdullah bin Abi Qais radhiyallahu ta'ala, dari Abdullah bin Abi Qais radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qalat Aisyah, Sayyidah Aisyah bercerita, la tadak qiyamul lail, jangan sampai engkau meninggalkan bangun malam. Hai hamba Allah, pastikan Anda adalah biasa bangun malam, biarpun hanya beberapa rakaat ringan. Atau minimal yang sering kami sampaikan, minimal 5 rakaat. 2 rakaat untuk Anda gabungkan bermacam-macam sholat di dalamnya. Itu bagi orang yang belum biasa. Kalau Anda sudah puluhan, ya sudah lanjutkan. Mungkin ada yang tidak mampu kecuali sedikit karena capek dan sebagainya. Yang penting jangan sampai tidak walau halbasyah. Biarpun sesingkat waktu orang memerah sapi, merah susu. Nabi, ini Siti Aisyah berpesan, la tadak qiyamul lail, jangan kau tinggalkan bangun malam. Fa inna Rasulullah, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'uhu, Nabi enggak pernah meninggalkan bangun malam. Bahkan para ulama menjelaskan dalam Al-Qur'an, fatahajjat,
Fatahajjad bihi nafilatan. Tahajjud. Jadi tahajud itu bangun malam melakukan sholat itu wajib bagi Nabi. Itu terangkan sebagai a'immah. Jadi melakukan tahajud bagi Nabi sebuah kewajiban seperti witir adalah wajib dan yang tapi bagi kita tidak wajib. Akan tapi menjadi kaidah para ulama, kalau suatu yang wajib bagi Nabi tentu bagi umatnya sangat besar pahalanya. Wa kana idza marida, Nabi di saat sakit au kasila au kasala. Malas di sini jangan diarti manas. Capek. Jadi malas itu ada yang memang dasarnya orang itu, ada yang tampak malas. Jadi gini, kalau saya diajak sholat nggak mau, dalam keadaan normal nggak mau, berarti saya pemalas. Tapi di saat saya diajak sholat, bentar. Kenapa? Baru perjalanan capek. Berarti bukan pemalas. Tapi modelnya model orang malas, tapi karena capek. Makanya disifati dengan kasal. Bukan Nabi pemalas, tidak. Taib, sebagian para ahli tafsir hadis mengatakan capek Nabi. Kasal di sini capek. Bepergian, pulang terlambat dan sebagainya. Makanya biarpun kita pulang jam 1, jam 2, jam 3, biasakan untuk bisa sholat malam. Kalau sudah malas, atau bukan malas, kalau sudah capek bagi Nabi, tetap melakukan sholat qaidan duduk. Pembahasan tentang fikih sholat sunnah dengan duduk. Sholat sunnah dengan duduk itu separuh sholat berdiri. Separuh sholat berdiri. Sholat duha berdiri. Nah ini ilmu itu untuk difahami. Tidak semua ilmu harus diamalkan, ya hamba Allah. Langsung hari ini grup, wah majelis Buya semuanya sholat duhanya duduk. Nah ini orang sakit ini. Tidak semua ilmu diamalkan. Ini diketahui saja, sholat duhanya tetap berdiri. Kecuali langsung pulang kan mentang-mentang separuh lah, ini gaya banget action. Nanti langsung ada di majelis taraweh, duduk. Orang sakit. Secara ilmu oke kan? Ngamalkan ilmu biar nggak lupa. Nah, ini kacau namanya. Harus diwanti-wanti. Ada sebagian ini sok berilmu. Tidak. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis berikutnya adalah wa an Abdullah bin Mas'ud, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fi itsnain. Hasud itu tidak ada kecuali dua. Hasud itu adalah, ternyata ada dua. Yang kedua adalah bentuknya hasud tapi diberi nama ghibthah. Hasud yang mazmum, yang tercela adalah menginginkan seperti yang didapat oleh orang, lalu mengharap hancurnya nikmat dari orang tersebut. Itu hasud. Yang jelek, yang menjadi amal hangus, ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Seperti api memakan kayu bakar, menghabiskan pahala. Tapi ada orang yang menginginkan seperti dia, tapi tidak mengharap hancur di dia. Sehingga dia berjuang seperti dia, namanya ghibthah. Saya pengen, tapi senang dia kaya, senang dia sukses. Cuman saya pengen aja kayak dia. Tidak hasud ini, tapi ghibthah. Cuman bahasa dohirnya disebut hasad di sini oleh Nabi, isyarat bahasa Nabi. La hasada illa fitnain. Jadi hasud yang diperkenankan itu ada dua model. Pertama, rajulun atahullahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Ada seorang yang Allah berikan kemudahan menghafal Al-Qur'an. Ternyata wiritan sholatnya Al-Quran, dikit-dikit Quran, sholat. Akhirnya kita pengen, ya Allah enaknya orang itu. Boleh kita menginginkan seperti yang sudah kita saksikan. Tidak menginginkan hancurnya orang itu, tidak. Warajulun atahullahul malan, ada orang yang mendapatkan kekayaan melimpah. Dia bisa bangun masjid, bangun pondok, berderma, yantuni fakir dan miskin. Ada orang yang rindu, ya Allah, aku pengen kayak dia. Maka keinginan seperti dia adalah sah. Dengan catatan tidak menghendaki hancurnya nikmat
dari orang tersebut. Kalau menghendaki kehancuran namanya hasud yang madmum, yang tercela. Jadi begitu hebatnya ini qiyamul lail di tengah malam. Kemudian berdekah sedekah yang luar biasa. Hadis selanjutnya an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala, dari Abdullah bin Amr bin As. Qala beliau berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin." Barang siapa yang bangun malam membaca 10 ayat, terserah apakah diecer-ecer. 10 rakaat pertama 1, rakaat kedua 2, rakaat itu terserah. Yang penting di semalam itu bangun melakukan satu ibadah. Qoma itu berdiri untuk ibadah, bukan berdiri tok kenceng begitu setakepan. Itu bukan. Qoma tidak pernah belajar ilmu, langsung aja menerjemahkan. Mengqama, barang siapa berdiri. Berdiri ngapain? Berdiri malam-malam. Ya, bukan berdiri maksudnya, melaksanakan ibadah. Kemudian yang dibaca adalah bi asyri ayatin, di dalam berdirinya dia melakukan salat membaca 10 ayat. Lam yuktab minal ghafilin, tidak ditulis sebagai orang yang ghafil, lalai. Orang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayatin, yang berdiri melakukan ibadah 100 ayat, kutiba minal qanitin, digolongkan sebagai orang yang ahli ibadah. Wa man qama bi alfi ayatin, waduh, baca semalam itu 1000 ayat. Maka para ulama pun jelaskan ada di dalam sholat dan di luar sholat. Mungkin ini adalah di luar sholat yang umum. 1000 ayat. Itu kan Al-Baqarah, Al-Imran, Nisa digabung jadi satu. Waduh. Rawah Abu Dawud kutiba minal muqantarin, maka digolongkan sebagai orang yang kaya raya di akhirat. Mengumpulkan pahala yang banyak. Raja Ibnu Hibban, hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban, mengqama mi'atai ayatin, dengan riwayat lain wa indahu, ada bukan mi'ata. Mi'atai 200 ayat. Kutiba minal muqantarin, ditulis sebagai orang-orang kaya nanti di akhirat. Kalau musannif lahu kintarun minal ajri, maksudnya dia punya pahala yang banyak. Kintar itu ada jumlah yang banyak, minal ajri, dari pahala. Min awwali tabarak ila akhir Quran 1000 ayat. Tabarak sampai akhir Quran 1000 ayat. Berarti malam baca tabarak sampai selesai. Nah, ini ada kurang lebihnya adalah 1000 ayat. Ini saja insyaallah, semoga kita bisa benar-benar serius menghidupkan malam dengan ibadah. Tolong sesibuk apapun kita, secapek apapun, pastikan kita melakukan sholat malam. Adapun pembimbingan sholat malam itu ada sholat hajat biasa, aku niat sholat hajat. Kemudian ada sholat istikharah. Hendaknya kita istikharah karena dalam kehidupan kita sehari-hari itu selalu memilih antara pergi ke pasar sana, pergi pasar sini, antara masak sayur asem atau sayur lodeh, antara kita selalu dihadapkan dalam dua pilihan. Sehingga kalau kita sudah menyerahkan pada Allah, berarti pilihan yang kita pilih adalah pilihan yang terbaik. Nah, ini adalah seperti itu. Semoga Allah berikan pada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.